Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 14 Desember 2023 ya. Teman-teman seperti biasa kembali saya ingetin kalau list saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk lihat respon marketnya ya. Dan cari momentum entry kalau seandainya direspon menarik oleh market gitu ya. Dan disclaimer, ini bukan ajakan beli dan jual, dan keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Saya disclaimer, tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan akan naik, dan saham yang saya rekomendasikan itu bisa punya volatilitas tinggi. Seperti kemarin saya share bank-bank digital ya, itu rame kayak sempat saya share BBYB Agro ya, Arto, tapi hari ini malah dibanting ya. Jadi saya harap teman-teman paham dengan resikonya ya dan bertanggung jawab terhadap trading teman-teman masing-masing. Oke, di tanggal 14 Desember ini saya punya saham Jawa GZCO. GZCO ini saya udah 3 kali 3 hari trading di saham ini aja dan cuan terus nih, luar biasa nih saham GZCO. Yang ketiga ini Prim, KF, dan juga IRA. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi untuk pembahasannya sendiri, ini ya. Nih saya masuk ke IDX Health. Seperti yang teman-teman lihat di IDX Health ini, Health ya. KF, Prim, IRA ini jadi top 3 saham dengan kenaikan tertinggi, dan memang biasanya KF memimpin ya. KF memimpin ya. Sebenarnya ada juga saham-saham lain seperti PYFA dan juga SIDO, DGNS, Kare ya. PH seperti itu. Ya, berbeda dengan saham-saham bank digital seperti BBYB ini ya, teman-teman. BBYB. Ini rontok, Arto juga rontok, saya tahu banget dong. Arto rontok 11% ya, Agro rontok 5% ya. Jadi memang gitulah ya kalau trading. Jadi saya harap teman-teman paham ya dengan resikonya. Oke, masuk saham pertama, ini saham Jawa ya teman-teman. Akumulasinya lumayan bagus, tapi ini saham saya ingetin bukan saham liquid. Jadi ini saham ARA ya teman-teman, ini bukan saham liquid dan dia tebelin nih bitnya nih. Ini tapi saya juga curiga nih, sampai 500.000 nih mau pamer apa gimana ya? Ini pasti dia taruhnya setelah market close nih, asumsi saya ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang pantau market saham Jawa menjelang penutupan sesi 2 mungkin boleh sharing ya. Tapi kalau dilihat data transaksinya ini tipis teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang scalping misalnya seperti saya gitu ya, modalnya nggak terlalu gede, misalnya 2-3 juta ya masih masuk ya, masih terserap di saham ini. Dan kita bisa manfaatin volatilitasnya ya. Dan kita bisa manfaatin volatilitasnya. Memang saham Jawa ini dari dulu saya paham banget karakternya, ini saham-saham mainan ya, mainannya market maker atau big player yang punya duit gede. Jadi dikerek, dibanting, dikerek, dibanting. Nah ini kebetulan hari ini naik ya. Volumenya juga lumayan dibanding transaksi biasanya gitu ya. Oke, yang kedua ini saham GZCO ya. Kemarin saya pikir GZCO ini udahan ya, ternyata dari saham-sahamnya Pak PP yang data transaksi hari ini masih menurut saya menarik ya. Menurut saya menarik itu ya salah satunya saham GZCO ya. Saya pikir kemarin dia udahan gitu ya, bahkan sampai bikin tail di bawah ya, ngejebol. Ternyata dia masih oke ya teman-teman, masih oke nih saham saham GZCO. Secara data transaksi HPEP akumulasi ya. Seperti itu ya. Kalau menurut saya sih ini menarik ya, masih menarik ya. Saham GZCO untuk teman-teman pantau ya. Jadi di karakternya juga begitu market open dia ngegas nih teman-teman. Ya. Terus dia sideways ya. Saya suka nih sama saham GZCO. Saya mulai hafal gitu, mulai tahu karakternya dia ya, dan dia sempat high di 169, open 143, sempat low di 137. Jadi upside dan downside-nya ini cukup lumayan tinggi. Jadi buat teman-teman yang suka scalping secara karakteristik, harga juga 154 ya, fraksi harga yang per tick-nya juga udah nutupin fee ya harusnya ya. Nah, seperti itu. Jadi menarik nih untuk teman-teman pantau chartnya seperti ini, masih menarik, strong uptrend, ditahan harganya di bawah MA5 ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke saham sektor kesehatan nih. Saham sektor kesehatan sebenarnya data transaksinya nih kurang begitu menarik ya teman-teman. Kurang begitu bold gitu ya. Nggak bold gitu. Dikereknya nih kayak IRA dia naik 9%, tapi ada secara data transaksi top buyernya CCYU juga belinya CCYU hanya belinya juga nggak gede-gede banget gitu ya. Seperti itu. Dan KF nih biasanya yang
apa, saham yang lebih rame gitu ya, yang data transaksinya biasanya kencang juga ini terlihat masih biasa aja ya. 400 jutaan top buyer-nya, 400 dan 300 jutaan. Ini kalau kayak gini ngelihat sebenarnya volumenya dia nggak begitu gede nih harusnya ya. Oh bener ya, kurang begitu gede dibanding di tanggal 5 Desember. Contoh dia goreng tanggal 5 Desember ini, pasti goreng 5 Desember ini jauh lebih gede nih volumenya nih. Tuh sampai 7 miliar ya. Wow, gokil. Tapi kalau yang ini enggak ya teman-teman, enggak terlalu gede yang hari ini. Tanggal 12. Tuh ya, malah cenderung netral. Tapi menurut saya, asumsi saya menarik ya teman-teman. Prim juga sama, nggak terlalu kenceng. Data transaksinya nggak terlalu gede ya. Tapi ini Prim menarik banget untuk scalping. Satu tiknya nih cuan, tapi berbanding lurus ya, satu tik turun itu juga udah lossnya juga udah lumayan ya, lumayan. Jadi per tiknya itu bisa 1%-an lebih nih kalau dia fraksi harganya di bawah 100 dan ini 94. Kalau beli teman-teman misalnya beli 94 jual di 95 aja itu udah cuan. Kalau seandainya sekuritas yang teman-teman pakai fee-nya rata-rata 0,4 aja ini udah cuan satu tik ya teman-teman. Dan secara karakteristik market open dar, dia ngegas, dia menarik untuk scalping ya. Jadi menurut saya teman-teman untuk trading besok ini ada Jawa, GZCO, Prim, KF, IRA nih saham-saham sektor kesehatan. Bank digital kayaknya besok udah mulai nggak, tapi saya nggak bisa pastiin bahwa nggak main ya. Tapi hari ini data end of day-nya kurang begitu menarik ya, seperti yang tadi saya share. Agro, BBYB, Arto kurang oke. GZCO sahamnya Pak PP masih oke. Sisa lainnya ada saham Jawa. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang punya saham lain yang menurut teman-teman menarik ya boleh sharing juga ya di kolom komentar. Ya, seperti itu. Mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.